Maka ditafsirkan oleh para ulama, itu diartikan ayat tersebut tentang sholat 5 waktu. Jadi kalau Ade Armando bertanya mana dalil tentang sholat 5 waktu, itu dalil dia. Ade Armando tahu kan? Tak perlu ditelepon-telepon orangnya. Itu orang yang mengatakan tidak ada dalil sholat wajib 5 waktu itu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis Nabi ada. Dan disebutkan sholat asar, maghrib, itu disebutkan oleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, dengan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di maghrib ini Allah ridai, Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan saleha, orang tua yang diberkahi, rezeki yang melimpah, kesehatan yang diberkahi. Insyaallah istiqamah dalam keimanan, insyaallah istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada Al-Kabirah Ar-Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Yang keempat, yang pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah. Terakhir kita bahas sihir. Sekarang kita akan coba mengkaji tentang tarkus shalah. Jadi dosa besar selanjutnya itu yang keempat dalam urutan kitab Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi, atau lebih tepatnya Imam Az-Zahabi itu mengatakan yang keempat itu tarkus shalah. Apa itu artinya Bu? Meninggalkan salat. Pertanyaannya adalah yang ditinggalkan ini salat wajib atau salat sunnah? Wajib atau sunnah? Jadi kalau salat sunnah boleh ditinggal? Oh enggak juga. Jadi ragu kita Bu ya. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh enggak ada ya, belum dimulai ya. Insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk pada tarkus shalah. Allah berfirman dalam Al-Quran tersebut, kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Kita komain dulu. Janganlah sampai kalian itu dihancurkan oleh anak. Itu anak tuh Bu. Yang kedua, amwal, harta. An zikrillah, dari mengingat Allah. Kalimat zikrillah di situ oleh para ulama diartikan, ulama para ahlul mufassirin mengartikan an zikrillah salat. Diartikan salat. Bukan berarti arti salat itu adalah zikir. Jadi kami cukup zikir saja, bukan. Salah satu arti makna daripada salat itu mengingat Allah. Itu arti salat itu. Jadi kalau kami mengingat salat aja dah cukup itu, mengingat Allah aja dah cukup kami salat itu Ustaz. Tidak begitu artinya.
Karena ada golongan-golongan yang mereka tidak solat dengan gerakan, tapi cukup dengan mengingat Allah. Itu kata disebut tadi, karena arti solat itu zikir, gitu. Karena arti solat itu mengingat, maka kami cukup mengingat Allah saja. Yang penting hati kami terikat dengan Allah, mau kami solat atau tidak tak urus, gitu. Ada kelompok begitu? Ada. Dulu ada namanya Al-Hallaj. Ini orang-orang pemikiran mesti tahu. Dulu Al-Hallaj itu mereka tak solat dengan gerak, tapi solat dengan hati, gitu deh. Nah, ini muskilah, masalah bagi kita nih. Ada orang begitu hari ini, ada. Orang-orang itu memang tak mau solat. Sebenarnya bukan tak mau, malas saja. Malas saja gerak solat itu. Tinggal gerak pun susah. Nah, tapi mereka kemudian kami cukup dengan mengingat Allah, karena makna Allah itu, makna solat itu adalah mengingat, gitu deh. Jadi kami sudah mengingat Allah. Mana dalilnya? Itu dalilnya. An zikrillah. Ulama ahli tafsir mengatakan zikrillah tadi artinya salat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa di antara orang yang berislam itu yang tidak menjalankan salat atau mereka terjerumus dalam kategori dihancurkan, dilalaikan, dimusnahkan oleh anak, harta, istri dan semua yang mereka miliki, faulaika humul khasirun. Ayat pertamanya disebut dengan ulaika humul khasirun. Orang-orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mentafsirkannya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang perlu dipahami daripada konteks ini adalah, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, ayat ini berbicara tentang solat, terkhusus solatnya solat wajib, bukan solat sunnah. Oke Bapak Ibu ya, pahami dulu konteksnya. Itu kan solat sunnah mungkin, tapi ulama ahli tafsir mengatakan, mufassirin, kita ambil contoh yang paling kontemporer hari ini, kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, itu diartikan sebagai solat. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Solat di sini adalah solat yang wajib 5 waktu. Solat yang wajib berapa? 5 waktu. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian as-salawat. As-salawat di sini diartikan 5 tadi. Tapi kemudian ada Allah sebut was salatil wusta. Salat wusta itu apa? Ulama berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama, termasuk ahli mufassirin Ibnu Katsir, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Maraghi, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan kalimat tersebut lebih tepatnya solat wajib di asar. Jadi 5, di antara 5 ini yang paling tengah yang mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana yang tengah-tengah? Asar. Hafizu 'alas salawati. Salawat artinya jamak. Salatun 1, salatani 2, salawatun lebih dari 2. Maka ditafsirkan oleh para ulama, itu diartikan ayat tersebut tentang salat 5 waktu. Jadi kalau Ade Armando bertanya mana dalil tentang salat 5 waktu, itu dalil dia. Ade Armando tahu kan? Tak perlu ditelepon-telepon orangnya. Itu orang yang mengatakan tidak ada dalil solat wajib 5 waktu itu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis Nabi ada. Dan disebutkan solat asar, maghrib, itu disebutkan oleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, sebelum kita sampai pada definisi mengatakan bahwa tinggal solat itu dosa besar. Pertanyaan kita adalah, apakah solat itu masuk dalam satu syariat yang diwajibkan? Solat wajib ya. Apakah solat wajib itu termasuk yang diwajibkan? Bahasanya aja ada solat wajib Ustaz. Berarti jelas wajib lah. Karena ada orang yang tak mewajibkan. Kenapa kita katakan demikian? Perlu paham. Perlu. Karena ada orang yang tidak mewajibkan itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti kita buat tingkatannya. Ada tingkatannya. Paling tidak ada 3 tingkatan. Oke Bapak Ibu ya? Sampai di sini paham? Maka salat wajib itu disyariatkan. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Kapan perintah salat itu? Isra wal Mi'raj. Kapan itu? Nanti dibahas pada masa Isra wal Mi'raj. Tapi lepas daripada itu dulu.
Sekarang permasalahannya kewajiban solat, perintah solat sudah turun. Perintah di dalam Al-Quran itu mengandung dua makna. Satu wajib, yang satunya lagi sunnah. Sunnah itu ada dua dalam tahapan ini. Sunnahnya itu sunnah muakkadah, dan yang kedua sunnah saja. Maka solat ini, perintah solat ini di dalam Al-Quran apakah pada kalimat, pada arti wajib atau pada arti sunnah muakkadah? Maka ulama berpendapat makna hafizu, makna aqimis shalah itu diartikan sebagai kata perintah yang berartikan wajib. Bagaimana kondisi wajibnya? Mutlak atau tidak mutlak? Mutlak. Muqayyad. Dia terikat, yang tak menjalankannya nanti ada kaitannya. Maka nanti kaitannya dengan apakah solat, meninggalkan solat, adakah orang yang mengingkari solat, adakah orang yang tidak melakukan solat, bagaimana? Itu dosanya beda-beda. Kalau dia mengingkari solat nanti lain dosanya. Kalau dia kemudian tidak solat lain dosanya. Kemudian kalau dia tidak mau melaksanakan solat dan dia ajak orang lain untuk solat, bagaimana? Itu lain dosanya. Bagaimana kemudian kalau dia mencaci maki orang-orang yang solat? Itu lain pula ceritanya. Jadi banyak dosa itu punya tahapan masing-masing. Tidak semuanya sama. Tapi perbuatan ini itu masuk dalam kategori dosa besar. Al-kabair. Al-kabair itu artinya dosa besar. As-saghair artinya dosa-dosa kecil. Nah, sekarang kita bahasnya kabair. Baik. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Baik. Kemudian Allah berkata di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskin." Orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor dua. Yang pertama yang tak solat. Ini kemudian akan kita jelaskan. Yang kedua orang yang tidak mau memberi makan anak yatim. Itu nerakanya sudah disebut oleh Allah, neraka Sakor. Orang yang tidak mau memakan harta anak yatim dan orang yang memakan harta anak yatim. Orang yang tidak mau memberi makan kepada anak yatim, yang melarang orang memberi makan anak yatim, dan yang memakan harta anak yatim sama. Tapi tingkatannya beda-beda, beda-beda. Ketiga-tiganya dosa besar. Tapi nerakanya beda-beda. Nanti kita sebutkan. Oke Bapak Ibu, paham sampai sini Bapak Ibu ya? Sekarang kita masuk lagi. Yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga. Tadi definisi kewajiban sholat. Sekarang mengapa kok meninggalkan sholat disebut dengan dosa besar? Baik Bapak Ibu, rukun Islam yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga, baik Bapak Ibu sudah syahadat? Kapan syahadatnya? Kemarin gitu deh. Belum pernah murtad. Belum pernah murtad. Jadi ngapain kita syahadat? Jelas dari dalam kandungan. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Apa kata dia Ustaz? Di dalam Al-Quran itu Allah sebut. Bala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi itu syahadat kita pertama. Jadi kalau dia tak bersyahadat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai yang ada di dalam janin, yang ada janin yang ada di dalam rahim ibu-ibu, gitu dia. Kau mau keluar tak? Ini bahasa Allah gitu ya. Kita bahasa sederhana kan. Mau keluar tak? Kalau tak mau keluar ya sudah matilah dalam, gitu kan. Mau keluar, mau. Ada syarat. Apa syaratnya? Bersaksi dulu bahwa aku Tuhanmu. Apa kata dia? Qalu alastu bi rabbikum? Apakah aku ni Tuhanmu? Jawaban daripada janin tadi, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Maka barulah kemudian bisa melahirkan. Kalau tidak, tak jadi lahir. Tak jadi dikeluarkan. Kenapa? Masuk dalam janin saja sudah mulai menentang Allah, apalagi kelak selesai kelahir. Maka setelah itu bagaimana Ustaz? Jadi semua janin itu, semua calon bayi yang ada dalam rahim ibunya sebelum dia keluar, maupun agama bapaknya Hindu, Buddha, Kristen ataupun Islam, mereka semua beragamakan Islam. Ketika dia sudah lahir barulah tergantung bapak ibu dia. Dia ada dua maknanya. Ketika dia sudah lahir baru tergantung bapak ibunya.
fa abawaihi yuhawidanihi am yumajjisanihi am yunassiranihi. Tergantung bapaknya. Diyahudikan apa tidak? Dinasranikan atau tidak? Atau dimajusikan? Kenapa tak disebutkan Islam di situ? Uang sudah Islam kok. Nah, makanya tak disebutkan dalam hadis tersebut diislamkan, hanya disebutkan 3, yunassiranihi am yumajjisanihi am Yahudi yuhawidanihi am yumajjisanihi am yunassiranihi. Tergantung Yahudi kah dia, Majusi kah dia, Nasrani kah dia. Tapi apakah itu seutuhnya peran orang tua, Pak Ustaz? Tidak. Ada orang tua yang muslim tapi anaknya tak muslim. Ada orang tua non-muslim tapi anaknya muslim. Berarti apa yang menyebabkan itu berubah, Pak Ustaz? Lingkungan. Maka makna abawaihi itu sebenarnya dimaknai banyak juga. Tidak hanya orang tua tapi pengaruh orang-orang dewasa. Artinya apa? Lingkungan juga mampu membentuk. Wong tinggalnya di perkampungan, mohon maaf, Nasrani. Dia sendiri yang muslim orang tuanya. Tiba-tiba dia lahir kemudian terpengaruh dengan kawan-kawan dia, mungkin masuk Nasrani, mungkin saja. Atau sebaliknya, ada non-muslim, Nasrani misalkan, tinggal di kawasan orang-orang muslim. Setiap hari mendengar orang mengaji, mendengarkan azan, mungkin atau tidak Allah kasihkan hidayah kepada dia? Mungkin sangat. Bisakah dia masuk Islam? Bisa sangat. Orang yang sering-sering mendengarkan qiraatul Quran, lantunan ayat suci Al-Quran, lama-lama hati dia beku. Lama-lama hati dia lembut. Yang tadinya keras bisa lembut. Abu Jahal dengan Abu Lahab itu bisa hati dia luluh ketika mendengarkan Nabi mengaji. Dia sering setiap malam ngintip Nabi itu. Dia tak mau kasih tahu orang-orang, tapi dia setiap malam dia ngintip Nabi. Dia ngintipnya sama Nabi itu. Jadi dia keluar dari rumah dia. Bapak Ibu kalau nanti Jabal Qubais tahu ya, ada Masjidil Haram, di atas Masjidil Haram itu ada gunung sebelah kiri di pintu 3. Di WC 3 itu naik di atas ada bukit. Di atas bukit itu namanya Jabal Qubais namanya. Di situ dulu Umar bin Khattab nantang orang. Orang Quraisy yang paling kuat sini naik ke atas gitu. Gelut kita gitu. Tapi tidak ada naik karena udah tahu siapa ya Umar bin Khattab. Tak jauh dari turun ke bawah sebelah kiri dia, dekat belakang pintu Babu Salam. Tak jauh dari situ. Nanti Bapak Ibu naik ke atas agak tinggi sedikit. Ada rumah Nabi. Di samping rumah Nabi tak jauh sebelah kiri. Nanti naik ke atas itu yang sekarang bekas WC. Sudah jadi WC. Itu rumah Nabi Abu Lahab dulu. Jadi Abu Lahab itu begitu dulu. Seketika Nabi lahir, apa kata dia kepada Suwaibah? Kau bebas. Kau bebas. Jadi dia kasih kesempatan kepada Suwaibah untuk bebas ketika dia sudah. Suwaibah ini memberikan, Suwaibah ini selalu mendampingi Siti Aminah sampai Aminah melahirkan. Sehingga kata Abu Lahab, kau bebas. Nah, Suwaibah itu adalah wanita pertama yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW setelah ibunda tercinta. Selama ini dalam sejarah siapa yang menyusui baginda Nabi? Halimatu Sa'diyah, itu nomor 3. Nomor pertama itu Suwaibah. Sejarah mengatakan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum itu jelas. Yang pertama Suwaibah. Yang kedua siapa? Bukan Halimah, Ummu Aiman. Budak daripada Aminah. Nah, jadi singkat cerita begitu. Di atas itulah Bapak Ibu Abu Lahab itu. Abu Lahab sering datang ke rumah Nabi untuk mendengarkan Nabi ngaji. Sering. Ketika dengar Nabi ngaji, hati dia senang. Karena sebenarnya dia percaya. Hanya saja kalau sempat Abu Lahab masuk Islam, maka Nabi berbohong. Tapi Allah sudah skenario Allah. Makanya kalimat tabbat siyada abi lahabi wa tabb. Andai kata Abu Lahab bersyahadat ketika itu, ayat itu tak berlaku. Ayat itu tak berlaku. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini sejarah. Nah, sering mendengarkan itu. Nah, kembali, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa salat ini menjadi sebuah kewajiban? Dan mengapa dia masuk dalam kategori dosa besar? Karena di dalam salat ini, boleh buka dalam kitab Asrarus Salah, karangan Imam Al-Ghazali atau karangan Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Ada ulama besar Indonesia namanya Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Salah satu penyebab kenapa orang yang tidak melakukan salat itu dianggap pelaku dosa besar, karena dia telah mengingkari rukun Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Rukun Islam.
Salat masuk rukun apa tidak? Salah. Ya, salat masuk rukun atau tidak? Masuk rukun apa dia? Rukun Islam. Sekarang pertanyaannya, rukun Islam itu apa? Rukun itu di dalam syahadat itu apa? Di dalam Islam itu rukun itu apa? Pondasi yang tinggi, pondasi yang kuat. Kalau orang tak punya pondasi, hancur apa tak hancur? Baik. Tapi kan masuk Islam itu cuma syahadat aja Pak Ustaz. Betul. Tapi kan masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Orang kalau dia tak syahadat, orang bersyahadat. Ketika dia bersyahadat, kemudian mohon maaf, dia percaya dengan dukun. Batal tak syahadat dia? Bisa batal syahadat dia, bisa keluar daripada Islam. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak melaksanakan solat masuk rukun atau tidak? Ada orang yang tidak solat, kira-kira batal apa tidak syahadat dia? Berani bilang batal? Harus berani. Harus berani. Salah satu penyebab rusaknya iman seseorang, nawaqidul iman, pembatal iman itu adalah meninggalkan solat. Dan salah satu termasuk yang membatalkan keislaman seseorang, solat juga. Meninggalkan solat bisa membatalkan, bisa membatalkan Islam, bisa membatalkan syahadat, bisa. Kalau mereka mengingkari solat, tak ada guna syahadat dia. Itu apapun yang dia buat tak bernilai di hadapan Allah sampai dia bertaubat. Okey, baik, kembali. Sudah dapat inti poinnya Bapak Ibu? Kenapa Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan solat itu masuk dalam kategori pelaku dosa besar, dan ancamannya banyak. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak berbicara, kemudian tidak disucikan, bagi mereka azab sangat pedih, kemudian Allah melaknat dia. Nah, azab yang sangat pedih itu apa? Dimasukkan ke dalam neraka sakar. Itu kalau yang meninggalkan solat. Ingat Bu ya, meninggalkan solat. Kalau dia mengingkari solat, bukan meninggalkan, mengingkari solat. Seperti Adi Armando itu mengingkari solat. Bukan tidak melakukan solat, sudah tidak melakukan solat dan dia mengingkari solat lagi. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu orang seperti itu masuk dalam kategori munafik. Dia tak dalam neraka sakor, tapi dia masuk dalam neraka jahanam karena dia munafik. Perlu saya sebutkan karakteristik orang-orang munafik? 30 ciri orang munafik, kata Dr. Ed Al-Qarni. Mau kita sebutkan? Nanti Bu, tenang. 30 itu banyak, itu tak sedikit. Sempat disebut semua, berpikir saya yakin. Kami dah bahas ini 30 tanda munafik ini di Masjid Al-Irham, tak jauh dari sini. Itu sampai sekarang belum selesai itu, baru sampai nomor 15 itu 30. Entah berapa lama lagi itu mau habis itu Bapak Ibu. 30 Bapak Ibu. Itu baru satu. Kalau dalam kitab yang lain, dalam surat At-Taubah, An-Nifaq wal Munafiquna fi Dawi Surat At-Taubah, dalam surat Taubah itu banyak lagi karakter-karakter orang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu yang saya sebutkan di sini aja. Itu salah satunya orang yang main-main dalam solat. Bukan meninggalkan solat, bukan mengingkari solat, tapi disebutkan main-main dalam solat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Salah satu tanda orang munafik. Orang yang solat dia main-main. Allahu Akbar. Tapi mata dia entah kemana. Yang ditengok dia nak gadis orang. Atau lain daripada itu, main-main kepalanya. Tak diganggunya orang. Dah tua. Tapi mohon maaf, dia solat dia tak serius. Orang munafik memang begitu solatnya. Orang munafik itu satu, malas. Yang kedua tak mau solat. Yang ketiga suka ganggu orang. Yang keempat diajak orang lain untuk tidak solat. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Ada lagi, ada. Kemudian diajaknya orang untuk mencaci maki orang-orang yang solat. Nah, itu tengok imamnya itu. Imam tu aja, imam panjang kali ayatnya. Pokoknya semua mana bagus dia itu, dah sok pura-pura. Pokoknya dia itu riak tu imam tu. Itu mencelah tu. Yang kayak gitu munafik apa tidak? Munafik apa tidak? Masuk dalam kategori nifak, penyakit dalam hati dia. Punya penyakit nifak. Hati-hati Bapak Ibu, berat itu. Maka kapan waktu kita bahas itu. InsyaAllah kalau panjang umur kita bahas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, tadi sudah kita bahas, apa yang menyebabkan, mengapa Allah mengatakan, mengapa Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa salat ini masuk dalam neraka, masuk dalam kategori dosa besar. Karena
Satu, mereka sudah mengingkari rukun Islam. Yang kedua, mereka sudah tidak taat kepada Allah. Orang yang tak taat kepada Allah itu masuk dalam kategori dosa besar. Dia tak taat. Yang ketiga, dia berkhianat kepada Allah. Dia berkhianat kepada Allah. Orang yang berkhianat kepada Allah kira-kira dosa besar apa tidak? Sedangkan berkhianat kepada manusia saja dosa besar, apalagi berkhianat kepada Allah. Dan yang keempat, kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu dalam kitab Asrarus Salah tadi, kenapa solat itu menjadi, kalau ditinggalkan menjadi masuk dalam kategori dosa besar? Karena di dalam solat itu penghambaan diri yang paling tinggi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, solat itu mampu merubah karakter orang. Jadi dia solat Pak Ustaz, tapi tangannya mencuri, berarti solatnya tidak benar. Dia solat Pak Ustaz, rajin di solat, duha oke, tahajud jalan. Solat 5 waktu dia masjid, tapi dia masih korupsi Pak Ustaz. Itu berarti solatnya belum sempurna. Begitu, iya. Kalau benar solatnya tidak mungkin bermaksiat. Kalau betul solat seseorang, itu tidak mungkin bermaksiat, tidak mungkin. Kalau benar solat seseorang, dia tidak mungkin mencela orang. Kalau benar solat seseorang itu, dia tidak mungkin melakukan keburukan, penganiayaan, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin. Apalagi tidak melakukan keadilan. Itu tidak mungkin. Berarti solat dia tidak mampu mempengaruhi diri dia. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang solat, yang benar solatnya, itu mampu menjaga lisan dia. Tidak melakukan perkataan kotor, tidak melakukan perkataan keji, tak mencaci, tak memaki, tak menggibah. Sekarang kalau masih ada mak-mak yang menggibah, berarti ngapain dia solat? Kira-kira ibu-ibu masih gibah enggak? Enggak tahu Pak Ustaz. Itu menjadi masalah kita sekarang nih. Masih sering gibah, Bu? Sekarang enggak, ya enggak sekarang. Dalam masjid, di luar masjid kita tak tahu gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu masjid silaturahim ini insya Allah baik-baik semua. Di dalam ya, di luar baik juga insya Allah. Amin. Maka kata mereka, itu yang pertama fahsya, yang kedua mungkar. Mesti mereka tidak akan melakukan kemungkaran. Tapi ada kok orang sholat tapi kemudian dia minum khamar. Ada orang sholat kemudian main riba. Ada yang sholat? Ada? Main riba dia? Main. Ini penting ini Bapak Ibu. Dia sholat jalan, riba juga jalan. Kalau bahasa lainnya, ngambil pahala oke, kemudian maksiat oke. Sekarang kira-kira mau dimasukkan kemana itu? Mau neraka apa surga itu? Surga oke, neraka oke. Pilih mana deh? Abu-abu. Tidak mungkin bagi orang yang sholat, yang benar sholatnya, mereka akan melakukan riba. Bermain dengan riba. Itu tidak mungkin. Sampai di sini paham Ibu-ibu? Bapak Ibu paham ya? Jadi ini kondisi. Nah ini karakter dia. Kenapa? Disitulah alasannya Bapak Ibu. Kalimat yang tertera di dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab hari kiamat itu apa? Salat. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat salat. Tapi ketika ruh keluar dari tenggorokan dari sini, itu yang diperlihatkan apa? Amal ibadah apa? Bukan salat. Sedekah. Jadi sebelum ruh ini keluar dari tenggorokan ini, sebelum keluar, itu akan dinampakkan kepada dia sedekah-sedekah yang pernah dia buat. Satu kali cerita itu, ada seorang pemuda, dia berjalan, di tangan dia ada roti. Kemudian tengah jalan nampaklah orang yang belum makan, kemudian dia minta, dia kasih. Apa kata dia? Kita setengah-setengah. Roti cuma tinggal satu. Aku dalam perjalanan, aku setengah, kau setengah. Dibagi setengah. Sampai di tempat dia meninggal. Sebelum dia meninggal itu, ketika ruh sampai di tenggorokan, ini dalam kitab, saya lupa, Daqaiqul Akhbar kalau tak salah. Ketika mau keluar itu dinampakkan oleh Allah. Ibadah-ibadah sedekah dia. Kenapa ditampakkan? Karena itu ibadah yang paling baik. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ibadah sedekah ini kata Umar bin Khattab, itu ibadah yang membuat manusia paling kuat di muka bumi ini. Kata Umar bin Khattab, orang yang paling kuat di muka bumi ini orang yang paling banyak sedekahnya.
Kenapa demikian? Karena orang yang disedekahi oleh dia itu mesti bersahabat dengan orang yang disedekahi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dikasih duit oleh orang, Bapak Ibu mau tidak mencelakai orang itu? Tidak mungkin kan? Itu makanya kata Umar bin Khattab, banyak kali orang yang rajin sedekah banyak kawan. Orang yang rajin memberi itu banyak kawan. Singkat cerita diperlihatkan, ternyata mayat tadi itu menyesal. Kenapa kok cuman aku kasih setengah? Turunlah ayat yang kemudian mengatakan, kalaulah seandainya engkau hidupkan aku kembali, la atasaddaqatna, aku akan betul-betul bersedekah, kata dia. Itu dia kenapa alasannya Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, bersedekahlah dengan yang terbaik, itu alasannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau memang kita memang hendak bersedekah, niatkan dalam hati mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan itu yang terbaik bagi kita. Jangan pilih-pilih lah, jangan pilih-pilih. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebenarnya ingin menyampaikan ini tapi agak sedikit keluar dari konteks kita. Orang yang bersedekah itu adalah orang yang sudah punya perhatian terhadap sesama. Artinya Bapak Ibu, orang yang sudah punya perhatian terhadap sesama, dia sedang melakukan kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang seperti itu nanti kelak menjadi saksi terhadap Bapak Ibu semua. Ya Allah, ibu itu yang selama ini memberikan makanku. Nanti kelak begitu dia. Apa kata ibu tadi? Ya Allah, beliau itu sering rajin ngasih aku makan. Maka tak layak kalau engkau taruh dia di dalam neraka. Aku bersaksi bahwa dia orang baik. Dimasukkan oleh ke dalam surga. Jadi banyak Bapak Ibu, orang sedekah itu paling banyak ini ya. Orang yang bersedekah itu paling banyak kawan. Sulit untuk menyakiti dia. Kenapa? Karena orang yang disedekahi tak mungkin menyakiti. Kata Ustaz Luqmanul Hakim itu begini, kalau ada orang yang menyakiti Anda, menyakiti hati Anda, datang ke rumah dia bawa makanan. Kalau sekarang mau bawa makanan atau bawa parang? Ada orang menyakiti kita, kira-kira Bapak Ibu datang ke rumah dia bawa parang atau bawa makanan? Jangankan parang, cangkul pun kan bawa pesan. Tapi ternyata Bapak Ibu, itu betul. Kita sudah praktekkan itu Bapak Ibu. Ada orang tak suka dengan kita. Kerjanya mencaci maki kita aja. Disakitinya hati kita. Suatu ketika kami datang ke rumah itu, kita bawalah. Pokoknya kita bawa sesuatu lah untuk dia kita. Sampai sekarang Alhamdulillah jadi baik. Yang tadinya mencaci maki, selalu mencari kejelekan kita, sekarang enggak. Selalu disebutkan kebaikan kita di hadapan orang, dia selalu sebutkan. Artinya apa? Ternyata sedekah itu mampu membuat orang yang tadinya tak baik jadi baik. Biiznillah, dengan izin Allah. Kembali masalah tadi Bapak Ibu. Nah, kembali kepada masalah tadi, orang-orang yang sholat itu mesti tidak akan mungkin melakukan kemungkaran. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, sekarang kategorinya dosa besar dalam sholat, meninggalkan sholat tadi yang seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu, kategori tingkatannya, ada orang yang mengingkari sholat. Apa maksudnya mengingkari sholat? Sholat itu rukun, sholat itu wajib. Ada orang yang tidak merasa, tidak yakin bahwa sholat ini wajib. Bahkan tidak ada dalil yang mengatakan sholat ini wajib. Orang seperti ini terjerumus dalam satu penyakit namanya nifak. Apa namanya? Penyakitnya nifak. Pelakunya munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, orang seperti ini itu mereka sudah rusak akidahnya dan rusak syahadatnya. Kalau rusak syahadatnya apa konsekuensinya? Habitat amaluhum. Allah tidak mau terima amal ibadah mereka, dan amal ibadah mereka semuanya selama mereka hidup, ketika mereka mengingkari kewajiban sholat, mereka mengingkari kewajiban yang rukun Islam, maka semua amal ibadah mereka yang pernah mereka perbuat, mereka batal, tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu sudah berumur berapa tahun? Ada yang 70? Ada. Sekarang pertanyaannya, coba bayangkan umur 70 tahun. Tiba-tiba dia mengingkari, mohon maaf, dia ingkari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dia mengingkari. Mana mungkin nikmat itu datang dari Allah? Nikmat itu dari usaha kita. Kira-kira mengingkari apa tidak? Pertanyaannya adalah, rusak anda akidah dia? Rusak. Allah itu Razak, pemberi rezeki. Kalau kita pahami bahwa Allah itu tidak pemberi rezeki, kira-kira rusak apa tidak? Rusak 70 tahun umurnya, beribadah selama 60 tahun. Anggaplah dewasa di umur 13. Mulai balik misalkan, mulai terhitung 13 tahun atau 15 tahun lah. Berarti berapa lama? 60-70 dikurangi 15 jadi 55 tahun. 55 tahun dia beribadah sia-sia di hadapan Allah. Habitat a'malahum. Dihapus oleh Allah, dibakar sama Allah. Habis. Tak tersisa apa? Tidak. Seperti debu di atas batu ketika angin bertiup,
Fuah, kata angin. Hilang debu tadi. Artinya apa? Tak bersisa amal ibadah kita. Itu yang pertama. Orang munafik yang mengingkari kewajiban salat. Yang kedua, ada orang yang tidak mau salat. Ini yang disebut dengan fasik. Apa yang kedua? Fasik. Dia tahu kewajiban salat tapi dia tak salat. Fasik. Orang kedua inilah kemudian yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar. Neraka apa? Fasik dia. Dia tahu kewajiban salat tapi dia tak jalankan salat tadi. Fasik dia. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah orang yang sengaja meninggalkan salat? Oke, sekarang kita urut. Ini kita urut dulu. Kita sampai pada nomor yang kedua ya, tingkatan orang yang meninggalkan salat yang kedua. Yang pertama tadi mengingkari salat, yang kedua meninggalkan salat atau fasik. Nah, dalam meninggalkan salat ini ada tingkatan lagi. Apakah dia sengaja meninggalkan salat atau tidak sengaja meninggalkan salat, atau memang dalam keadaan darurat dia meninggalkan salat? Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama ada orang yang sengaja meninggalkan salat. Orang yang sengaja meninggalkan salat, dialah yang disebut oleh Al-Quran. Yang mereka terjerumus dalam neraka Saqar, yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka Saqar. Bersama orang-orang yang tidak mau memberi makan anak yatim yang kesusahan. Dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Itu dia Bapak Ibu. Ancamannya apa? Neraka. Nerakanya apa? Neraka Saqar. Siapa mereka yang sengaja bila uzrin meninggalkan salat? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin katakan saking pentingnya salat tadi, Bapak Ibu dalam pesawat, dalam 4 mazhab itu cuma satu yang membolehkan bertayamum, Imam Abu Hanifah. Yang lainnya tak boleh bertayamum dalam pesawat. Yang lain tak boleh. Artinya apa? Saking pentingnya salat tadi Bapak Ibu tidak wuduk, Bapak Ibu tidak bertayamum dalam pesawat kesusahan. Sementara Bapak Ibu harus salat. Maka diperbolehkan oleh para ulama salat lihurmatil wakti. Hanya salat untuk menghormati waktu. Saking tidak bolehnya meninggalkan salat. Tetap salat. Meskipun tidak berwuduk, meskipun tidak bertayamum. Apa maksudnya? Salat lihurmatil wakti. Salat hanya untuk menghargai menghormati waktu. Itu yang pertama. Bayangkan saking pentingnya salat. Yang kedua, saking pentingnya salat itu tidak ada sama sekali, apa maksudnya? Tidak ada sama sekali keringanan bagi orang yang meninggalkan salat. Sakit dia salat. Misal sakratul maut dia. Bukan sakratul maut, anggaplah sakit dia tak bisa duduk, tak bisa berdiri, tak bisa segala macam, cuma bisa baring. Nah, maka apa yang harus dia lakukan? Cukup dia salat dalam keadaan saking pentingnya salat. Saking pentingnya salat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Begitulah cara Allah ingin memberikan kepada mereka bagaimana caranya harus taat dan wajib melaksanakan salat. Allah tekankan di situ. Jangan sampai tinggalkan salat. Ternyata dampaknya adalah orang yang meninggalkan salat itu adalah orang yang telah merusak diri dia pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau pengen tahu karakter orang yang baik, tengok salat dia. Dan itu sudah diuji Bapak Ibu. Seorang pakar psikologi itu menguji orang yang taat beribadah, terkhusus pada aspek sholat. Apa kata dia? Dalam aspek psikologi, ternyata orang yang sholat itu lebih baik karakter dan akhlaknya ketimbang orang yang tak sholat. Coba bayangkan. Itu secara ilmiah, yang dulu belum pernah didapatkan, sekarang ditemukan. Ternyata karakter sholat yang benar itu mampu merubah karakter orang yang tadinya tak baik bisa jadi baik. Berarti betul apa tidak perkataan Allah dalam Al-Quran? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Betul apa tidak? Betul sangat. Terakhir sebelum kita tutup Bapak Ibu. Jadi tingkatannya tadi apa? Yang pertama orang yang sengaja meninggalkan salat. Kita baru masuk pada aspek itu. Sekarang yang kedua, nanti yang lain kita sambung di pertemuan yang akan datang. Yang kedua itu ada orang yang tidak sengaja meninggalkan salat. Atau bahasa lainnya ada namanya ar-rufi al-qalam. Orang-orang yang mohon maaf, mereka tertidurlah, alarm sudah hidup, tapi mereka masih tidur, tidak bangun, itu mati apa tidak tuh? Tengok dulu, jangan-jangan mati. Kan begitu. Alarm di dekat telinga, tapi tak juga bangun. Diinjak juga sudah tak bangun juga. Dipukul tak bangun juga. Ditikam tak juga bangun. Itu mati dari situ. Tapi ada orang yang di dekat telinganya disiram dengan air tak bangun. Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke pondok dapat tuh.
Kalau ke pondok dapat tuh, disiram pakai air dia masih tidur, dipukul juga masih tidur, dia kasih alarm di telinga masih tidur, itu masih ada. Itu namanya tidur mati namanya. Tapi kemudian terbangun dia. Orang seperti ini itu sebenarnya orang-orang seperti ini itu mereka ma'fu anhu. Salah tapi tak berdosa. Kalau mereka langsung sholat. Kapan waktu kita bahas itu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kita baru sampai pada tingkatan pertama orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kemudian nanti insya Allah akan kita ulang sedikit orang-orang yang mohon maaf tidak sengaja meninggalkan sholat atau memang meninggalkan sholat karena ada aspek darurat atau dan lain sebagainya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Sholatnya setengah 2 misalnya. Tapi setengahnya jam berapa? Zuhur setengah 1. Ya, kemudian dia masuk. Ya. Baik, orang seperti itu tergantung pada apa amal ibadahnya, Pak. Bukan amal ibadahnya. Tergantung pada apa yang dia perbuat. Jadi gini, kita tidak bisa langsung mengecam orang itu lalai sholatnya, belum tentu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin katakan satu pernyataan. Imam Abu Hanifah itu ketika dia sedang berwudu, ingin melaksanakan sholat zuhur. Ketika hendak melaksanakan sholat zuhur, Imam Abu Hanifah ini tiba-tiba dia terdengar ada orang yang meninggal dan tidak ada yang bisa memandikan. Kemudian Imam Abu Hanifah pergi memandikan jenazah tersebut sampai masuk waktu asar. Apa kata Imam Abu Hanifah? Idzan ajma. Jadi saya jamak nih sholatnya, kata dia. Artinya apakah dia lalai meninggalkan sholatnya? Pada aspek ini kita tak boleh contoh dalam arti kita, kalau kita tak punya ilmu kita tak boleh contoh. Kecuali kita punya ilmu. Artinya begini, untuk menghakimi seseorang itu lalai atau tidak lalainya itu tergantung pada perbuatan sebelumnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau datang ke pondok, terkhusus yang di Jawa Timur, itu sholat zuhurnya seharusnya jam 12. Tapi mereka azan zuhurnya jam 12.30. Berapa molornya? 30 menit. Diperbolehkan dalam agama atau tidak? Sama halnya seperti saat ini. Kita waktu azan sudah masuk. Tapi kita masih mengundur. Dalam konteks ada kewajiban. Menuntut ilmu dan lain sebagainya, majlis ilmu oleh para ulama ini disebut. Maka pemahamannya nanti ada pada dua hal. Ada namanya mi'at, ada namanya mu'ayyan. Ada tepat pada waktu dia, ada di waktu yang tepat. Kalau dia sholatnya azannya setengah 1, dia baru sholat jam 3, baru mendekat asar sebentar lagi, 15 menit setelah itu asar. Atau setengah jam setelah itu asar. Itu yang dikategorikan oleh para ulama lalai. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Nah, nanti ada kaitannya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang Pak. Mudah-mudahan saya ingat orang-orang yang telat untuk tolong diingatkan Bang Ardi ya. Kalau saya lupa nanti Bang Mukhlis Jiddin insyaallah. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita, mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita, mudah-mudahan kita istiqamah dalam menjaga salat kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.